Kalimantan? Sudah Kalimantan kan? Hah? Saya dari Sumatera satu lagi. Boleh. Saya Gunawan dari Riau. Riau? Iya ya Pak. Kalau harga kemarin waktu turun itu, harga di petani sampai ke 2.100 Pak. Kalau sekarang harga di pabrik sudah di 3.000. Bukan pertanyaanku turun. Turun Pak. Turun Pak. Berapa persen recovery? Kalau sekarang di pabrik udah naik Pak, cuma di petani belum maksimal. Kalau di pabrik sekarang 34. Pabriknya PT apa? Di Budi Tani, di PT Budi Tani itu harga 3340. Turun apa naik? Naik. Cuman di petani sekarang harga 2.700 Pak. Di Riau. Riau. Siap. Langsung catat ya. Kata cari. Oke. Siap Pak. Terima kasih. Gampang banget. Namanya di sini ada 270 yang menurunkan. Nanti aku serahkan ke Bapak. Saya menyuruh langsung ke diri semua. Bapak bawa pulang ini daftarnya, bawa pulang. Oke. Sudah itu petani sudah ya diwakili. Apkasindo. Bagaimana? Silakan. Pak izin, terima kasih setelah rapat pertama kedua kemarin dipimpin oleh Pak Wamen memang terjadi kenaikan signifikan. Namun dari data kami yang didapat juga informasi ke Pak Kabis Polres Satgas Pangan bahwa untuk sebaran itu di Sumatera itu sudah hampir pulih 80% dengan patokan harga CPO 12.200 ya. Yang kedua itu di Kalimantan itu 70%, yang paling parah itu justru di kampungnya Ketua AKPSI Asosiasi Kabupaten Kelapa Indonesia. Bukan pertanyaanku ini, ya. Seluruh Indonesia sudah naik berapa? Rata-rata itu berapa? 600 sampai 800 Pak. Tapi Yang berapa persen dari awal? kalau di rata-rata kan sekitar 72%. Oke. Terus yang sekitar itu mungkin. Nah, kalau kami pelajari Pak, ini benar yang dikatakan teman-teman tadi itu bahwa sebenarnya PKS sudah naik, tapi RAM ini sangat liar gitu. Dia RAM, pedagang pengumpul. Jadi kami izin tengkulak itu supaya ini ditertibkan sama Mabes. Kami ini sekarang bermain, PKS sudah memberikan harga yang baik. Nah, yang terakhir saya melakukan supervisi ke Tengkulaknya gini, sebutkan saya 5 orang. Baik, kalau Siapa? tengkulaknya saya tidak hafal nama, tapi nanti saya akan lapor. Serahkan. Baik, Nama-nama nanti. Baik. Sebelum saya berangkat. Siap. Bapak tulis nama selama setengah jam. Ya, siap Bapak. Nah yang terakhir Pak, ini setelah kita lakukan di 4 provinsi, kemarin ke Sulteng saya langsung, ternyata ini yang membuat harga tenis petani ini adalah PKS, produksi CPO PKS itu dibeli murah oleh refinery. Sudah itu urusanku. Iya, itu. Enggak cukup. Enggak, baik, itu aja. Sudah, itu urusanku. Urusan negara itu. Ya. Sekarang Gapki, ini sahabatku. Gapki. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Menteri. Kali ini gimana? Baik, alhamdulillah. Kenapa turun? Awalnya dulu. Awalnya turun. Karena kenapa? Karena memang saya sudah lapor Pak Wamen. Jadi sebenarnya karena masalah panik saya tidak paham. Kenapa? Masalah begitu diumumkan oleh Bapak Presiden. Waktu itu kan memang kita belum tahu semua Pak. Oke. Kita pun ditanya juga tidak tahu. Berarti kaget. Kaget. Kenapa tidak ada naik kalau kaget? Kenapa berarti turun? Biasa Pak, masalah tidak. Enggak, ini Pak. Ya. Usaha. Ya. Aku ini pengusaha Iya, sudah iya. tahu. Saya juga kaget sampai ini kalau naik. Iya. Kaget. Saya naikkan pembelian di lapangan. Sama-sama kita kaget. Aku kaget juga. Iya. Tapi saya naikkan harganya. Nah, Bapak, kenapa lagi kagetnya? Itu menyusahkan 15 juta orang. Kagetnya Bapak. Ya waktu itu. Kita coba sebut apa adanya lah. Ini kamera itu sengaja segala lain. Betul Pak, jadi memang masalah Kaget. ketidakpastian itu. Kira-kira kenapa tidak kan dua tuh lagi kalau orang kaget lompat atau nyemplung? Karena nyemplung. Karena gini Pak, waktu itu memang waktu Bapak Presiden mengumumkan itu memang tidak ada aturan yang di bawahnya kan juga belum ada. Kami pun ditanya oleh pembeli dari India, kemudian dari Uni Eropa juga kami tidak bisa jawab karena yang belum ada. Nah begitu. Itu pengumuman normal aja. Kan nggak ada masalah. Betul Pak, tapi kan pengumuman itu kan langsung waktu diumumkan kan memang aturan di bawahnya kan sama sekali belum ada Pak.
Oke. Nah, kemudian kami pun menanyakan ke kementerian terkait, beliau juga tidak tahu Pak. Siapa tuh? Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu. Waktu isu terjadi isu, gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu hadir tadi Pak. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Wamen juga, betul dan ternyata begitu tanggal 1 Juni itu dilaksanakan dan tidak ada masalah karena waktu itu betul-betul sesuai dengan yang lapor dan hanya melalui CK. Sudah tahu. Lah kenapa tidak recovery 100%? Kalau itu masih kan tergantung pasar bukan Pak? Itu tergantung pasar. Mungkin nanti bisa juga dari ini kan semuanya vendor PTPN Pak. Enggak, pertanyaanku. Kaget kan 1 hari. Ya. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100%? Begini Pak Menteri. Berarti masih kaget. Bukan Pak Menteri. Jadi itu murni mekanisme pasar saat ini terakhir tender PTPN itu di Dumai itu Pak sudah Rp15.025 dan tidak ada WD lagi. Ya. Nah, yang terakhir harga terakhir itu tanggal 19 Pak. Ada WD? Nggak ada. Oh waktu setelah diumumkan WD Pak. Nah kemudian di tanggal 19 belum diumumkan itu masih 15.300. Jadi masih selisih kira-kira 200. Aku tidak dulu. Sekarang kan kaget. Awal turun. Setelah tahu regulasinya, kejelasannya, kenapa kagetnya tidak berhenti? Begini Pak, ini kan masih butuh ini. Kemarin mohon maaf ya Pak. Kemarin kan jelas Pak Wamen sudah menyampaikan bahwa di sini tidak ada apa namanya untuk DSI kan tidak ada BUMN tidak mengambil margin. Tetapi ternyata keluar lagi Pak di PP itu ternyata ada margin Pak di situ. Nah ini kan bikin ini lagi Pak sebenarnya. Ini sebenarnya yang kepastiannya seperti apa? Nah, itu harus seperti itu pasar itu. Ya, Pak Wamen. Iya betul. Pak Wamen sudah betul Pak. Silakan Pak Wamen. Sudah betul. Izin Pak Menteri, kan sudah saya jelaskan 2 kali. Yang jelaskan intinya kan begini Pak Ketua. Harga di ujungnya kan tidak ada gejolak, tidak ada penurunan, bahkan cenderung naik. Kan nggak ada alasan TBS dibeli harga murah, itu nonsen gitu loh ya kan. Nah penjelasan yang dijelaskan sudah saya jelaskan Pak Menteri. DSI tidak bagian dari LNT dan lain-lain. Dan 2 kali sudah, karena tidak, jadi saya ketemu tidak kunjung turun, 2 hari berikutnya saya kumpulkan lagi Pak Menteri. Kemudian ada kenaikan walaupun kecil gitu. Nah sampai dengan sekarang yang dipertanyakan Pak Menteri yang saya pahami adalah kok belum recover 100% gitu, apalagi masalahnya kan begitu. Harusnya kan sudah clear semua. Itu sih Pak, kira-kira Pak Edi. Intinya adalah betul sudah naik dan sudah diakui oleh kawan-kawan, cuman kenapa nggak recover 100%? Alasan apa lagi gitu kira-kira. Kalau pertanyaan saya yang saya pahami dari apa yang ditanyakan Pak Mentan adalah itu gitu. Kalau naik betul dengan saya kumpulkan sekali, kemudian nggak naik saya kumpulkan lagi, habis itu ada kenaikan ya kan Pak Gulat, betul nggak? Tapi kenapa sampai dengan hari ini, hari Senin ini kemudian kenaikannya tidak recover 100%? Apalagi alasannya itu? Kemarin pun kenaikan itu tidak langsung Pak, itu bertahap kan gitu. Waktu kita ketemu dengan Pak Wamen 2 kali juga sudah sampaikan pasti ini akan bertahap juga. Nah nanti kita lihat coba nanti tender hari ini Pak, ini kebetulan juga dari PTPN kan hadir Pak. Jadi nanti kira-kira seperti apa, apakah hari ini bisa kembali, karena juga semua kan tergantung dengan harga internasional. Terus terang saya belum cek harga internasional turun. Saya belum cek yang hari ini Pak. Saya belum cek yang hari ini Pak. Karena bikin kacau nanti. Karena harga itu ini nasib berbeda. Dulu Pak ya. Ketua Gapki, ini nasib 15 juta orang. Bukan nasib menteri, nasib wamen. 15 juta saudara kita di sana yang hidup. Kalau Gapki 17 juta. Iya kan? Bisa pernah nggak bayangkan saudara kita itu? Sudah pendapatannya kecil, turun pulang. Nah, pertanyaanku, sampai kapan berhenti kaget? Kita lihat saja nanti hari ini Pak. Oke. Seperti itu. Kalau dia tidak berhenti kaget, hari aku yang ini. kasih kaget ya. Gitu. Ya, Oke. Kita lihat hari ini. Dir, seluruh nanti surat yang saya kirim, tolong periksa. Yang harga turun masih sampai hari ini, ada hampir 300 perusahaan, periksa semua. Dan itu surat dari saya yang tanggung jawab. Saya ngambil alih tanggung jawab. Kalau ada yang keberatan ke saya. Ya.
periksa semua itu. Ada sawit sana. Sebentar. Dari jangan dulu. Nanti. Sekarang aku urut ya. Karena dia kaget. Wajar kaget. Oke, aku terima. 1-2 hari kenapa tidak berhenti kaget? Apa pura-pura kaget? Atau sengaja oleng? Nah, kenapa tidak naik kembali recovery? Oke. You kaget, Pak Gapki kaget, lebih kaget lagi saya. Tiba-tiba turun, harga dunia naik. Oke, refinery. Bapak dari mana? Apa itu? Beda Pak, kalau kita tidak turun malah naik Pak, kalau beda harga orang turun kita naik malah, karena kami pakai permentan. Nah, sebenarnya permentan itu sudah sangat bagus sekali Pak, aturannya jelas. Mitra. Ya, oh ya, aku sudah tahu itu. Oke, itu tidak masalah. Berarti nggak usah. Alhamdulillah. Ya sudah. Berarti harusnya begitu semua kan? Oke, nggak masalah. Sekarang refinery. Ada nggak yang mau kiri? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Kami dari Wilmar Pak. Ya. Yang disampaikan Pak Menteri tadi, kadet itu sebenarnya ada. Akan tetapi karena ada kondisi itu, jadi di KPB itu nggak ada terbentuk harga Pak. Dari KB Refinery itu. Kenapa tidak terbentuk harga? Mungkin di KPB-nya. KPB mana? Mana? Siapa? Kenapa tidak terbentuk harga? Pak, kami punya penawaran harga Pak, offering Oke. berdasarkan harga MDEX Pak. Kenapa tidak terbentuk harga? Karena yang ditawarkan, kita kan offer, mereka yang ngebid itu rendah Pak, di 12.000 waktu itu. Siapa-siapa? Ada listnya Pak di pembantu. Kasih listnya sini. Oke Pak. Ya. Oke, kasih list. Ini pasti aku dapat. Saya masih anak muda di situ, sudah kerja di sawit 15 tahun. You lari kemana? Sampai ekspornya aku tahu. Baik Pak Menteri, setelah Jadi udah Itu, Bapak Pak. pura-pura kaget, aku juga pura-pura kaget. Nanti aku kasih kaget juga Bapak. Ya. Aku juga, aku kaget juga. Sama kita kaget. Ya. Tahu nggak aku lagi beribadah? You bikin kaget. ya, Apa? izin Kenapa? Pak, setelah Pak Wamentan tanggal 29 memanggil, tanggal 30, 31, 1 itu kan hari libur. Jadi tanggal 2 itu KPB sudah open, sudah kembali normal Pak. Kita Sekarang sudah normal harga. sudah Pak. Petani normal atau tidak? Nggak ada. Petani berdiri yang petani. Kami dari CPO Pak. Normal harga tidak? Itu tadi mungkin Itu dari 15 juta Pak. Orang. Tengkulak mungkin Pak. Kalau di PKS tadi kan Nah, tengkulaknya aku cari juga nanti. Siap. Nggak usah. Pokoknya di mana masalah, ini Dirkrim Sus hadir se-Indonesia. siap. Ini hadir. Siap. Nggak ada gunanya. Ini kan kita cuma penengah. Kita ingin. Jadi gini Pak. Kita ini ekosistem bisnis ini sehat. Saya tanya. Aku pengusaha juga. Senang nggak? Nyaman nggak berbisnis kalau tidak ada yang ribut, bising? Saya tanya pengusaha, senang nggak? Bapak senang nggak kalau 15 juta ini berteriak? Tidak senang kan? Berarti mau nggak saya sebagai bapaknya, aku jadi penengah, aku tidak berpihak ke sini, tidak berpihak ke sini, tapi saya ingin semua bapak tersenyum, itu petani bahagia. Ya? Mau? Siap, mau. Oke. Terakhir ya, Banten. Banten. Langsung apa? Kenapa? Terima kasih. Yang kami pertanyakan ke Bapak Menteri, kenapa harga Banten termurah se-Indonesia padahal dekat ke ibu kota? Gitu aja. Harga sekarang 2.500 Pak. Belum pernah meningkat dari 2.500. Maka mohon Bapak Menteri, kami 17.000 petani. SK Gubernur berapa SK-nya? Dan itu langkahnya kami belum ditetapkan sama SK Gubernur Pak.
Jadi Banten dari 2018 belum pernah ada tim penetapan harga sampai sekarang, Pak. Mohon ke Bapak Menteri untuk ditindak. Ke gubernurnya dulu. Iya. Di sini. Iya, siap. Anda nanti menghadap gubernur, baru aku tanda tangan. Siap, terima kasih Bapak. Oke, ke gubernur ya. Siap, terima kasih. Kemudian Asosiasi Kabupaten se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, kami melaporkan kalau saya kebetulan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi secara umum sebetulnya ada beberapa melapor, Ketua Apkasi juga Bang Bursa Jarnubi bilang harga masih belum naik, masih di 2.800. Kami juga di PPU di Kalimantan Timur itu sama, harga masih berkisaran 2.600, tapi ada memang yang 3.000 lebih. Jadi ini masih variatif. Ada yang stabil dengan tidak, tapi kalau kami berdasarkan acuan dari gubernur, harga kami di 3.600. Oke, berarti tidak naik, turun. Masih belum naik. Oke. Naiknya pelan tapi masih belum sesuai harga ketentuan Pak Kasih Gubernur. Pak Bupati. Kasih ya. Oke, Boleh. aku tanya. Oh, Gapki, silakan teman. Jadi di catatan kami Pak, harga di Kalimantan Timur itu tertinggi 3.600, Ya. kemudian terendah itu 2.863 dan rata-rata harga 3.214. Ini laporan anggota kami Pak. Oke. Ini yang bermitra ya Pak ya? Yang Nanti gini, bermitra. Pak Ketua, itu nanti turun, naik, murah, rendah, mahal, apa yang validasi nanti? Dan yang validasi adalah Dirkimsus. Nanti dipanggilin semua. Ini yang tidak sesuai dipanggil. Saudaraku, sahabatku semua, setuju enggak? Jangan petani yang 15 juta ini berteriak. Setuju enggak harga naik seperti semula? Jangan bicara yang di sini, yang di sini. Setuju enggak? Aku mau dengar suaranya. Setuju enggak, Pak Ketua? Pak Ketua? Pakai mic semua, Pak. Karena kita direkam nih. Kasih bunyi mic-nya semua supaya suaranya bagus. Setuju enggak seluruh harga kembali seperti semula? Selesai rapatnya, ngapain kita lama-lama? Tepuk tangan. Izin Pak Menteri, kalau boleh memberikan masukan Pak Menteri. Mana tuh? Dari asosiasi Pak, dari Aspekpir Pak. Asosiasi? Ya, Lah izin Pak kita Menteri. sudah tutup ini rapat, apa? Izin Pak Menteri. Naik apa turun? Bapak mau naikkan atau mau menurunkan? Kita berusaha untuk menjaga supaya harga lebih stabil. Izin Pak Menteri. Gini, mumpung ini hadir seluruhnya. Jadi sebenarnya kita sudah punya Permentan 13/2024. Ya. Dari Permentan itu implementasi di lapangan belum maksimal. Jadi harapan kami sudah punya pernah lakukan. Harapan kami karena yang turun harga ini adalah PKS yang non mitra, maka harus ada kerangka yang dibangun kebersamaan supaya menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama, harapan kami para kepala daerah, terutama bupati atau dinas perkebunan yang bidangi di masing-masing kabupaten, harus identifikasi petani swadayanya, dibentuk lembaga. Setelah dibentuk lembaga, dimitrakan dengan PKS non mitra yang ada di wilayah kerjanya. Sehingga dengan dimitrakan itu, nantinya provinsi akan menetapkan harga itu menjadi dua, harga plasma dan harga swadaya bermitra. Maka dengan ini dikerjakan secara masif secara nasional, nanti tidak ada lagi di sana yang namanya RAM atau tengkulak. Dia pasti akan. Oke, Pak, siapa namanya? Itu, Pak. Cukup ya. Aku tahu. Tadi kan diwakili dua ya, sama. Oke, yang saya sekarang ini mitra non mitra. Non mitra ini yang kasihan, terpukul sekali. Kalau yang tadi mitra peer cukup bagus kan? Oke, gitu ya. Gini, melapor yang turun harga, Bapak tindak lanjut sendiri. Nggak perlu dari kami. Bapak Ibu sekalian, kami ingin beri gambaran. Kami ingin beri gambaran ya. Satu lembar aja sebelum aku tutup. Kami ingin beri gambaran. Harga dunia itu naik. Oke, ini satu lembar aja. Kami ini pengusaha. Ini harga dunia.
naik. Nilai kurs dolar naik. Benar enggak Pak Ketua Gafki? Benar ya? Kalau ini naik, harusnya bagaimana TBS? CPO naik nggak? Oke. Perhatikan teman-teman wartawan. Kalau ini naik, pasti naik. Yang terjadi adalah turun. Jadi jangan kita cerita dulu tentang pengumuman. Sebelum pengumuman, tidak ada pergerakan naik. Ini harga TBS. Nah, kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional 29 sampai 32%, kurs dolar itu naik 10, rupiah ya, dibanding rupiah 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali. Dan ada yang berani, dari pengusaha ada yang berani yang mengatakan ini tidak benar. Sampingnya Ketua Gafki, sampingnya Pak. Pakai mic Pak. Sekjennya mana? Gafki Pak sama Pak. Betul nggak? Betul Pak. Ada yang lain di depan? Paling pojok? Dari Wilmar, benar nggak omonganku? Benar Pak Menteri. Berarti saya ngerti sawit ya? Siap. Paling pojok tengah, ambil tengah satu. Benar nggak omonganku ini? Harusnya naik TBS, bukan turun. Ini terbalik, ini anomali turun. Di depan pojok perempuan yang pakai jilbab. Gimana? Benar nggak omonganku? Pakai mic. Kecil. Biar petani dengar. Betul Pak, harusnya naik juga. Artinya anomali terjadi tidak boleh di Republik ini. Karena menzolimi 15 juta petani. Ini baru satu tabel. Ini aku sudah buat runut ke bawah. Kalau Bapak mengatakan tidak benar, aku buka lagi lampirannya. Jadi tidak ada alasan. Dia kaget. Ketua Gafki kaget, wajarlah kaget 1-2 hari. Tapi jangan kaget 3 bulan, atau apalagi 1 tahun. Jangan juga pura-pura kaget. Dirkrimsus sudah tangkap maksud saya? Tangkap maksud saya Pak? Ini dolar ini 10%, ini harga dunia 47%. Ini nasional naik 29%. Ini dolar untuk Indonesia 10%. Nilai rupiahnya tertekan, tapi tidak naik. Harusnya kan naik. Benar nggak? Ini 1 lembar. Kalau aku paparkan 50 lembar, tambah pusing. Jadi tidak ada alasan, sekali lagi, tidak ada alasan harga tidak kembali semula, bahkan naik daripada semula. Naik 10%. Paham maksudku? Harusnya seperti itu. Jadi kami minta mulai hari ini tidak ada lagi cerita bahwa di bawah harga. Pak Dirkrimsus Indonesia, Kasatgas, ini nanti kami kirim Pak Dirjen, Kasatgas, kemudian tembusan ke saya, tembusan ke Pak Kapolri, itu dikirimi semua surat bahwa tidak ada alasan tidak kembali normal hari ini. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Bupati, bagaimana Pak Bupati? Ya, dari Sulawesi, Bupati Mamuju Tengah. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa harga hari ini turun, bukan kali ini pertama, bukan kali kagetnya kemarin. Jadi harga terus sebelum Pak pidato, itu harga turun. Oh, itu tidak ada hubungannya kaget tadi? Bukan hanya kaget saja. Jadi, berarti pura-pura kaget begitu? Oh ya. Nah, kebiasaan usaha di daerah, khususnya di Mamuju Tengah, ketika produksi besar, banyak, antrian panjang, harga pasti turun terus. Dan ini terjadi di Mamuju Tengah, di Sulawesi Barat. Harga yang ditetapkan oleh provinsi 3.400 sampai 3.500, sekarang di PKS yang ada harga terendah 2.400. Harga tertinggi hanya 2.800. Masih sangat jauh. Oke. Dan ini setiap tahun terjadi ketidakpastian. Pak Bupati, ternyata you baca pikiranku. Cuma saya ini jadi wise, jadi orang Solo, Sulawesi. Aku tahu semua apa yang dikatakan ini. Itu saja sih bisa hidup.
Apalagi perasaannya. Aku tahu, aku pengusaha. Pengusaha itu ngerti. Pura-pura kaget kalau menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan jangan kaget. Tapi tidak semuanya begitu. Ya, Ketua Gapki. Jadi Pak Ketua, satu aja aku tanya dulu. Ada nggak yang pura-pura kaget? Bapak jawablah, supaya Bapak sahabatku. Jadi ada yang kaget, ada pura-pura kaget. Ada nggak di antara sekian? Ini Saya tidak bisa jawab Pak, gitu, karena nanti menuduh saya. itu Ketua Gapki tidak bisa jawab berarti benar. Karena dia berani mengatakan tadi kaget, berani mengatakan kaget, tapi pura-pura kaget tidak berani. Gimana caranya Pak Ketua? Pak Ketua senyumnya aku hafal. Kita ini bersahabat. Udah. Pak Bupati, Bapak kan bawa fakta, nggak usah diperpanjang. Udahlah. Ini Pak Ketua mengatakan tadi kaget. Begitu saya tanya pura-pura kaget, susah saya jawab. Maksudnya menjaga perasaannya teman-temannya. Aku mengerti. Jadi sudahlah kita paham. Tetapi mulai hari ini jangan coba-coba ada pura-pura kaget karena kami yang turun tangan kasih kaget Bapak. Aku kasih kaget. Aku pertaruhkan segalanya. Jabatanku bisa pertaruhkan. Kalau Bapak pura-pura kaget, aku kasih kaget Bapak. Ya, nggak boleh lagi yang pura-pura kaget. Yang kemarin aku terima, tapi tidak sepenuhnya. Ya, karena kenapa masih ada kaget sampai hari ini Pak Ketua? Panjang kagetnya. Sudah berapa hari kaget itu? Seminggu Pak, seminggu Pak. Berapa? Sudah 2 bulan kaget. Ada kaget sebelum pengumuman. Jadi Pak Ketua, boleh saya jawab? Boleh. Jadi begini Pak Menteri, tadi sudah disampaikan oleh yang dari aspek Pak. Saya rasa tadi juga saya sampaikan yang Kalimantan Timur. Jadi kalau bermitra Pak, insya Allah, karena ada ditetapkan oleh Pemda, Gubernur, dan semua terlibat untuk penetapan harga, seharusnya harga tidak seperti itu. Artinya kalau turun pun juga yang wajar, sesuai dengan harga tender CPO nasional, gitu Pak Menteri. Jadi mungkin yang sampai 2 bulan itu yang turun, bisa mungkin dicek apakah itu bermitra atau tidak. Aku ngerti. Ya. Yang bermitra tidak bermitra itu rakyat Indonesia Pak. Kami sebagai pemerintah, itu anak saya. Jadi gini, jangankan itu Pak Ketua, anak kandung saja beda-beda tuh. Apalagi rakyat 15 juta. Yang terpenting, jangan biarkan, kami tidak akan biarkan 15 juta rugi. Karena kalau rugi, itu mengganggu Republik ini. Dan jangan ada mengambil keuntungan dengan label, ini mitra tidak mitra. Dan mitra dulu saya yang pelopori. Sepakat Pak Menteri. Jadi jangan ada yang mengambil keuntungan, oh ini mitra tidak mitra. Tahu yang bermitra, hanya berapa persen sekarang Pak Dijen? Ada 10-20 bermitra. 7%. Apa kita mau matikan mereka? Enggak ada. Pak Ketua, kita beda pandangan. Boleh karena Bapak adalah sahabatku. Tapi mitra tidak mitra, semua harus kembali harga normal. Ya. Kembali harga normal. Ya. Setuju ya? Oke. Terima kasih. Masih ada pertanyaan Pak Menteri, apa tuh kejadian ini kan akibat diumumkannya DSI. Saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi. Bahwa operasionalnya PT DSI. Nah ini kan membuat orang terkejut. Jadi mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit tidak jadi korban. Nah antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator gitu. Cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen itu sudah keluar kepresnya. Ya gitu. Itu usulan daripada teman-teman karena ada kecemasan luar biasa ya ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya, tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti. Terima kasih. Jadi gini, oke saya tambah, you pancing saya berbicara. Aku berdiri ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya. Jadi gini saudaraku, ini keinginan Bapak Presiden sangat bagus. Seorang presiden itu, presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia. Kenapa sih kita tidak mau hidup berdampingan
adem-adem, tapi untuk menguntungkan kita semua. Kita tumbuh bersama. Kalau ada riak-riak seperti itu, Bapak tidak tenang jadi pengusaha. Benar nggak, Pak Ketua Gapki? Kita mau tenang nggak? Nah, Bapak Presiden, satu pintu ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di Republik kita? Itu ada under invoicing. Tahu under invoicing ini? Itu nilainya itu, setinggi itu. Itu 15.000, 16.000 triliun. Jadi ini itu yang pertama. Yang kedua, ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? Dan tidak semua itu melakukan. Paham nggak maksudku? Ini harganya dalam negeri $30, di sana $40 atau $50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam. Akhirnya pengusaha dari tidak ada menjadi ada. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, kita harusnya pengendali harga CPO dunia. Kenapa? Kita produsen terbesar dunia. Benar nggak, Pak Ketua? Ya, kita yang remote. Nah, makanya sekarang Bapak Presiden ada biofuel. Kalau harga dunia turun, kita lempar menjadi biofuel. Yang berikutnya, yang ketiga, insya Allah nanti menjadi bensin. Sekarang sudah dirintis. Pertanyaanku, kalau kita kurangi ekspor 10 juta ton, naik enggak harga dunia? Pak Ketua Gapki. Jadi kita yang remote nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden. Banyak mengganggu, ya. Jangankan itu, kita swasembada pangan. Yang mengatakan swasembada adalah BPS. Yang mengatakan swasembada adalah FAO. Ini datanya. Yang mengatakan swasembada Amerika. Yang mengatakan ini semua datanya. Nih, FAO. Tapi yang ngoceh satu orang mengatakan tidak swasembada. Repot ini kalau seperti ini. Dan ini beras kita nih, tertinggi nih. Ini beras kita, tertinggi selama merdeka. 5,3 juta ton hari ini. Tidak pernah terjadi sejak 69. Kami lahir 69. Tidak pernah terjadi. Ini pun dikatakan tidak ada. Aku bawa ke gudang. Ini mirip. Aku tanya. Mau aku lihatkan datanya. Pada saat dulu pernah kita tahan CPO. Minyak goreng itu. Nih, naik 100%. Nih. Jadi bukan kita cerita B50. Kalau naik nanti tinggi, kita lepas. Kalau perlu B10. Paham maksudku? Karena kita cari dolar. Kalau saya pengusaha sawit, saya punya sawit. Saya tidak butuh CPO. Yang saya butuh dolar. Benar nggak? Kalau dia harga naik dunia, kita dorong. Dia turun, kita tarik. Jadikan bensin dengan solar. Benar nggak? Setuju? Kasih besar suaranya. Itu yang senior-senior itu paham. Jadi kita pengendali dunia lewat sawit. Itu mimpi besar Bapak Presiden. Enggak usah dipolemika. Ya wajarlah Ketua Gapki kalau ketua itu wise. Kenapa anggotanya nanti banyak, ada pro, ada kontra, wajar Pak Ketua. Sabar Pak Ketua ya. Karena Bapak kena sesar, lebih-lebih saya. Itu yang berteriak 15 juta. Aku ini takbir, mesti dilarang. Di SMS, petani, asosiasi, Pak ini turun harga Bapak di mana? Aku beribadah dulu. Nggak mau tahu. Pokoknya. Ya, itu maunya Bapak. Mimpi besar, gagasan besar Bapak Presiden. Mimpi yang lebih besar adalah seluruh komoditas pertanian dan non-pertanian kita hilirisasi sehingga edit value-nya di Indonesia, di negara kita menjadi superpower. Negara kita besar dan buat nyaman, kepastian. Saya selalu mengatakan, teman-teman,
kalau kita ratas, kita jaga ini pengusaha. Yang tidak ada saja kita cari, benar nggak? Benar nggak pengusaha? Kita jaga pengusaha yang ada, kita kawal dengan baik. Karena yang tidak ada aja kita cari investasi di Indonesia, benar nggak? Jadi kita akan dengan tangan, tapi jangan Bapak injak yang kecil. Karena kalau Bapak injak yang kecil, berteriaknya ke pemerintah. Sudah tangkap maksud saya? Jadi mimpi besar Bapak Presiden, kita kendalikan harga CPO dunia. Kenapa? Sudah pembuangan menjadi biofuel, bukan pembuangan pengalian, kemudian kita alihkan menjadi nanti bensin. Sekarang sudah, Pak Ketua, sudah tahu bahwa B50 1 Juli, sudah ya? Kita alihkan. Nah ini B50. Kemudian berikutnya etanol, kita jadikan etanol. Bensin sawit kita uji coba ternyata sudah berhasil. Kita uji coba sekarang. Mana Pak Direktur? Sudah mulai diuji coba ya, yang dari ITS. Sudah. Ya, percepat itu. Ini bandwidth bensin sawit. Dunia krisis 3 hal. Air, pangan, energi. Energi untuk solar, alhamdulillah selesai. Pangan, selesai. Bahkan kita persiapan ekspor. Lah, kalau bensin selesai, air melimpah. 3 krisis dunia, solusinya ada di Indonesia. Jadi harusnya tadi, sekali lagi aku tanya, yang kaget tadi, Pak Ketua, yang kaget itu, waktu naik 10% karena nilai rupiah turun, nggak kaget teman. Tetapi aku pengusaha Pak, pengusaha sawit. Kita sama-sama pengusaha ya. Kira-kira untungnya lebih banyak daripada kosnya lebih banyak itu untungnya. Ya. Jadi itulah bahasanya kalau Pak Ketua. Dan kalau pengusaha biasa, kalau untung sedikit, susah. Nah itu untung sedikit. Kalau untung banyak, ya biasalah, biasa-biasa. Itu untung banyak. Tapi kalau hormat di tiang listrik, itu rugi. Itu baru rugi tuh. Hormat tiang listrik, kemudian diajak bicara, ditanya lain pertanyaan, lain jawaban, itu sudah rugi itu Pak. Jadi itu sudah pengusaha itu. Gimana Pak, saya 20 tahun, 30 tahun di pengusaha. Jadi tahu. Aku tanya, rugi? Iya Pak, rugi. Itu di atasnya BEP sedikit. Tapi kalau dia bilang, ya untunglah dikit. Banyak untungnya itu. Tapi begitu, ya lumayanlah. Wajahnya itu kelihatan Pak. Jadi jangan lumayanlah. Itu untungnya besar. Dolar pasti lebih tinggi. Komoditas saya juga dipengaruhi dolar. Lumayan Pak. Nanti kita bicara berdua. Lumayan. Jadi udahlah kita gandengan tangan. Setuju gak Pak? Kita gandengan tangan semua. Karena kita hidup di sini. Ya, kita saling menyayangi. Ya, mulai besok. Kecuali yang 300, Dir Krimsus, terima kasih Pak ya. Saya mewakili petani, terima kasih. Minta maaf. Langsung Pak Kapolri aku telepon hari itu juga. Wakapolri tadi, aku minta maaf. Ini mendatangkan Bapak untuk menyelesaikan persoalan 15 juta petani. Yang 300, tolong diperiksa. Tapi jangan ditakut-takuti Pak. Kalau dia bertobat, udahlah Bapak fleksibel aja. Apalagi kalau dia datang bawa data, Pak, saya sudah naikkan 1 bulan lalu. Jangan diganggu Pak ya. Sudah naik per hari ini. Ya sudahlah. Suruh buat pernyataan saja bahwa tidak turun lagi. Itu aja Pak. Tetapi kami Pak diperiksa lah. Kenapa dia lakukan itu? Saya tanya, Pak Ketua, setuju nggak diperiksa yang nakal-nakal? Setuju nggak? Jangan di sini banyak berasal suaranya, ini aku tidak butuh. Seperti ini, setuju nggak diperiksa yang nakal-nakal Pak? Jadi tidak ada yang setuju. Yang nakal itu, ini pengusaha juga setuju. Petani juga setuju. Dan Kimsu juga setuju. Saya lebih setuju lagi. Selesai persoalan, nggak usah rapat lama.
Makasih ya. Makasih. Sekarang mulai hari ini aku tidak mau dengar dan aku turun tangan langsung, aku cek langsung. Dari 1.900 perusahaan aku monitor, daftarnya sudah ada, aku monitor nanti. Seperti padi aku monitor. Padi aku monitor sampai RT RW. Ini sawit aku monitor seluruh Indonesia. Yang tidak mau patuh, langsung aku telepon. Polres bisa memeriksakan. Ada namanya apa namanya? Reskrim. Mana yang dari Badan Pangan? Mana Pak Satgasnya dari Hermawan bawa? Nggak hadir. Nggak hadir. Satgas, Ketua Satgas, Jenderal, aku minta tolong. Aku lihat Bapak cuma di TV, bahagia. Dari mukanya saja tegas, serem. Ini hitam putih. Pak, kita monitor 25 provinsi, 1.900 perusahaan yang patuh, terus maaf ya, para yang patuh terus diganggu, ketemu langsung saya. Aku di tengah. Jadi nggak boleh saya berpihak ke sini. Aku di tengah. Jadi Bapak merasa, Pak, saya sudah naikkan harga, kok masih diperiksa? Kecuali memang ada dosa lain. Aku tidak campur ya. Tapi dosa khusus untuk kenaikan harga, itu aku turut campur. Ya Pak Dir, kalau dosa lain janganlah jangan masukkan saya di situ. Pokoknya dosa TBS, lapor sama saya. Pak, sudah naik harga tapi Dir Krim Sus Sulawesi Tenggara ada. Itu ada laporan surat tertulis dari sana. Cek nanti. Kalimantan Tengah ada. Kalimantan Selatan. Nanti cek satu-satu. Tapi Bapak yang aku benar, langsung ke saya. Langsung ke saya, Pak Mentan. Ini saya sudah naik tinggi sekali, tapi masih diperiksa tentang itu. Ya, saya di tengah. Jadi nggak boleh saya ke sini, nggak boleh ke sini. Tapi yang penting petani, mana petani berdiri. Kalau ini sudah tersenyum semua, aku bahagia. Itulah kebahagiaanku. Salam hormat pada petani seluruh Indonesia. Mana asosiasi petani plasma? Berdiri. Berdiri semua. Salam hormat petani plasma ya. Daerahnya yang tidak turun, yang tidak naik langsung melapor. Aku terima, nggak usah kirim surat. Di mana saya berada, beritahu ajudan, selama tidak normal, you ketemu saya dimanapun. Tapi nggak usah menyurat, langsung berdiri di depan pintu. Ya, baru kodenya TBS. Udah, kalau sudah TBS aku terima. Dan tunggu aku di kunjungan. Mana asosiasinya, berapa asosiasinya? Kenapa banyak sekali asosiasinya? Ini apa tuh? Itu saja bikin pusing, teman. Kenapa kok banyak sekali? Kenapa tidak jadi satu? 3 apa 1? Kenapa you banyak? Itu saja bikin pusing pengusaha. Lah, kalau begitu buatlah lagi asosiasi TBS, asosiasi kernel, asosiasi PKO, asosiasi apalagi bukan CPO, asosiasi tandang kosong. Ini mau kali saya, ini menteri bukan dari kecil ini, baru saya lahir sudah bercocok tanam bapak saya. Ya tapi sudahlah, kalau memang bapak bahagia jadi ketua lah, apa-apa. Yang penting jangan ganggu rakyat. Jangan ganggu rakyat, jangan sampai Anda bermain-main, bubar itu asosiasimu. Aku yang tahu. Kalau you mencederai yang 15.000, kalau tidak ada yang membubarkan, aku yang membubarkan. Kalau you bermain-main dengan, aku berpihak pada yang kecil ini. Karena saya lama miskin. Saya miskin ekstrim 36 tahun, jadi aku mengerti perasaan mereka. Hidup petani sawit. Coba berdiri semua, aku lihat wajah-wajahnya.
Ini, apa petani kamu? Wajahmu cerah. Iya. Berapa sawitnya? Pantas cerah. Tuh, 30 hektar. Jadi aku tahu yang cerai ini jarang turun ini. Ini sudah jadi komandan. Kalau yang tadi itu, yang belakang itu, dia udahlah 2 hektar, 5 hektar. Dari wajahnya saja kelihatan itu. Coba, langsung aku tunjuk. Ini pasti petani sawit, enggak, sudah juragan dia. Ya, nggak usah pura-pura kamu berteriak. Yang tadi 5 hektar berteriak, 2 hektar berteriak. Oke, nggak ada lagi masalah ya. Oke, kita sepakat ya. Mulai hari ini, kembali harga normal. Kalau perlu, naikkan 10% seperti dolar. Setuju ya? Setuju ya? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wamen, ada pandangan? Aman karena Pak Wamen sudah ambil 2 kali periode. Ini baru aku datang.